karena dia itu ikut andil dalam perbuatan itu. Selama tangisan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Abu Alwi Channel yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan menangisi mayit ya. Karena sebagian orang menganggap ketika ada mayit dan ada orang yang menangis itu tidak boleh air matanya itu menetes ke mayit. Nah, itu sebagian orang menganggap itu tidak boleh, nanti mayitnya itu disiksa. Nah, seperti itu, sehingga saya rasa ini perlu saya sampaikan apakah memang betul seperti itu atau hanya mitos ya. Jadi para pemirsa, menangisi mayit itu diperbolehkan ya. Di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, yajuzu al-buka'u 'alal mayyit qabla al-maut wa ba'dahu. Jadi menangisi mayit baik sebelum mayit itu meninggal atau setelah mayit itu meninggal itu boleh. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan itu apabila tangisan itu seperti meratap, menjerit-jerit, apalagi sampai memukul dirinya sendiri. Nah, itu hukumnya haram itu seperti itu. Kalau cuma menangis seperti biasa, meneteskan air mata itu boleh-boleh saja. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menangis ketika ternyata beliau Ibrahim menghembuskan nafas terakhir, sehingga dari sinilah menangis itu diperbolehkan. Artinya boleh-boleh saja, bukan hal yang diharamkan, kecuali jika tangisan itu sampai menjerit-jerit, memukul dirinya sendiri, sampai merobek pakaian, nah itu baru tidak diperbolehkan. Dan ini tidak ada bedanya meskipun air matanya itu menetes terkena ke mayit itu sendiri, sehingga apabila ada orang yang beranggapan bahwasanya mayit ini tidak boleh terkena air matanya keluarganya, nanti si mayit akan terkena sisa kubur, itu tidak benar. Itu mitos ya. Terkecuali si mayit ini memang berwasiat kepada keluarganya agar nanti kalau saya meninggal kalian harus menangis saya, jerit-jerit tangisannya, kalau bisa sampai memukulinya sendiri. Nah, kalau itu dilakukan, maka si mayit ini berdosa. Kenapa? Karena dia itu ikut andil dalam perbuatan itu. Dia itu menjadi sebab keluarganya itu melakukan dosa itu, sehingga ia juga ikut dosa karena sebab keluarganya yang menangis. Baik air matanya terkena kepada ke dirinya, ke mayit itu sendiri atau tidak. Sehingga garis besarnya adalah selama tangisan itu tidak menjerit-jerit, memukul dirinya sendiri, merobek pakaian, nah itu boleh-boleh saja. Dan itu tidak menyebabkan mayit itu disiksa. Nah, memang ada riwayat dari Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhu, ini hadisnya sahih. Sesungguhnya mayit itu diazab di dalam kuburnya karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Dan hadis ini menurut mayoritas ulama, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ialah apabila si mayit ini memang berwasiat kepada keluarganya agar nanti kalau dia meninggal ditangisi, yang kemudian tangisan itu sampai menjerit-jerit, memukul dirinya sendiri. Nah, kalau itu dilakukan oleh keluarganya ketika ia meninggal, maka si mayit ini juga berdosa, sehingga wajar saja dia akan disiksa di alam kuburnya karena sebab keluarganya melakukan maksiat, yaitu menangis ketika ia telah meninggal. Nah, inilah yang dimaksud dari hadis tersebut ya. Jadi kalau tangisannya itu sudah menjerit-jerit, memukul dirinya sendiri, tidak perlu air matanya itu terkena ke mayit. Meskipun nggak terkena ke mayit, itu hukumnya berdosa. Dan bisa menyebabkan si mayit ini ikut berdosa, disiksa di alam kuburnya apabila memang karena ada wasiat dari si mayit itu sendiri. Jika tidak ada wasiat dari mayit itu sendiri, maka ya si mayit tidak ikut dosa. Yang berdosa yang keluarganya saja. Nah, kesimpulannya adalah air mata yang menetes kepada mayit itu tidak memiliki pengaruh apa-apa.
Ya, karena yang dimaksud dalam hadis bahwasanya mayit itu diazab di dalam kuburnya karena sebab tangisan keluarganya itu ialah apabila memang ada wasiat dari si mayit itu sendiri untuk ditangisi. Jika tidak ada wasiat dari si mayit, kemudian keluarganya itu menangis sampai menjerit-jerit tangisan yang diharamkan, tangisan yang dilarang dilakukan, maka yang berdosa yang keluarganya saja, sedangkan si mayit tidak ikut berdosa. Demikian para pemirsa, semoga bisa memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.